Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini adalah sebuah paket khutbah yang pernah disampaikan oleh Dr. Andes Abdul Rojak berjudul Isra Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebangkitan Islam kembali. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti taat kita kepadanya dan utusannya, agar kita mendapat sukses yang besar yang telah dijanjikan di dalam kitab suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata yang jujur. Ia akan menempatkan perbuatan kamu di dalam kedudukan yang baik bagi kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan barang siapa taat kepada Allah dan utusannya, maka sesungguhnya ia mencapai sukses yang besar. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya hamba Allah Ta'ala yang sukses luar biasa besarnya. Kesuksesan perjuangan beliau itu telah diisyaratkan di dalam wahyu yang pertama kali beliau terima, yang intinya dengan pertolongan Tuhan yang maha luhur, beliau berhasil merubah manusia yang hina, bersifat darah bangsa Arab jahiliyah, menjadi manusia yang mulia, berakhlak luhur, mengerti ilmu Allah Ta'ala dan mengikuti kehendaknya. Juga ketika beliau mengalami penderitaan dan tekanan yang hebat dari kaumnya, Allah Ta'ala berkenan memperlihatkan ayat keagungannya kembali kepada beliau Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra-nya. Isra adalah perjalanan malam atau al-munjid. Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara rohani dari Masjid Suci atau Masjidil Haram di Makkah menuju masjid yang jauh atau Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya penuh berkah. Menurut Zurqani, peristiwa Isra Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada tahun ke-11 Nabawi. Menurut Mu'ir dan beberapa pengarang Kristen lainnya pada tahun ke-12. Tetapi menurut
Mardawaih dan Ibnu Sa'ad. Peristiwa Isra terjadi pada 17 Rabiul Awal setahun sebelum Hijrah. Al-Qasaisul Kubra. Jadi peristiwa Isra Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi kira-kira 2 tahun sesudah Siti Khadijah, istri beliau yang tercinta itu wafat. Hikmah Isra bagi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menghibur kesedihan hati beliau dan memberi semangat serta kekuatan motivasi baru kepada beliau dengan melihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala tentang kemenangan Islam yang beliau perjuangkan itu. Maka dari itu beliau di dalam berjuang memenangkan Islam semakin mantap dan semakin gigih setelah peristiwa Isra itu. Peristiwa Isra itu juga mengisyaratkan keadaan pengikut-pengikut beliau pada zaman akhir ini, karena masa kini adalah bagian dari proses kesempurnaan kemenangan Islam tersebut. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, dalam beberapa riwayat hadis diriwayatkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membawa surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Saya ulangi lagi. Dalam beberapa hadis diriwayatkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di dalam sholat subuh. Diriwayatkan di dalam Bukhari pasal 11 ayat 10 dan Bukhari 17 nomor 2. Sunnah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengandung suatu nubuat bahwa kebangkitan Islam kembali akan terjadi pada hari Jumat atau Jumat, yaitu pada akhir masa ribuan tahun ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Oleh karena itu sunnah Nabi suci ini selalu diamalkan dalam sholat Jumat subuh, baik di pesantren-pesantren maupun di kebanyakan masjid-masjid hingga dewasa ini. Surat As-Sajdah dibaca pada rakaat pertama dan surat Al-Insan dibaca pada rakaat kedua oleh imam. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji
haji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.